Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar matematika hari ini? Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7 yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PTLSV. Apa itu PTLSV? PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Jadi sama seperti persamaan linear satu variabel ya. Bedanya, kalau persamaan linear satu variabel menggunakan tanda kesamaan atau tanda sama dengan, sedangkan PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari atau sama dengan, atau tanda lebih dari atau sama dengan. Contoh, 2Y tambah 3 lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini adalah kalimat terbuka ya, karena kita belum bisa memastikan nilai kebenarannya. Kemudian, dia memiliki satu variabel yaitu Y berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Kemudian contoh yang lain adalah 6 dikurang 2M kurang dari 8. Nah, ini juga PTLSV. Paham ya? Nah, agar lebih paham lagi, sekarang coba kita tentukan mana yang termasuk PTLSV dari contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah X kuadrat kurang dari 9. Nah, ini tidak termasuk PTLSV. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 2. Nah, nggak boleh ya, variabelnya harus berpangkat 1. Jadi, contoh nomor 1 bukan termasuk PTLSV. Kemudian yang kedua, X tambah Y lebih dari 0. Ini juga tidak termasuk PTLSV. Kenapa? Karena memiliki dua jenis variabel, yaitu X dan Y. Kemudian contoh yang ketiga, X pangkat 2 dikurang X lebih dari 0. Ini juga tidak termasuk PTLSV karena memiliki dua jenis variabel, yaitu X pangkat 2 dan X pangkat 1. Lanjut lagi, contoh yang keempat, 7 kurang dari 1 dikurang 2X. Nah, ini adalah termasuk pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV karena menggunakan tanda ketidaksamaan, kemudian variabelnya hanya satu jenis yaitu X dan berpangkat 1. Oke, jadi ini adalah PTLSV. Oke, sekarang kita lanjut cara penyelesaian PTLSV. Pada prinsipnya, penyelesaian PTLSV itu sama dengan penyelesaian PLSV. Yaitu, yang pertama usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Nah, ingat kembali aturan pindah ruas ya. Kemudian yang kedua, nyatakan PTLSV dalam bentuk yang paling sederhana atau tentukan nilai variabelnya. Nah, tapi yang harus diingat dari penyelesaian PTLSV adalah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaan tetap. Tetapi, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah. Jadi misal, jika sebelum dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, PTLSV memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari, maka setelah dikali atau dibagi, tanda ketidaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Kalau sebelumnya kurang dari atau sama dengan, maka setelah dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitupun sebaliknya ya. Oke, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5, dengan X adalah anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10 adalah Oke, jadi nilai X itu bisa 2, 4, 6, 8, atau 10 ya. Kemudian yang ditanya adalah X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi kita lihat anggota X yang nilainya kurang dari atau sama dengan 5, yaitu 2 kurang dari 5 ya. Kemudian 4 juga kurang dari 5. 6 lebih dari 5, berarti 6 tidak termasuk. Kemudian di sini ada kata sama dengan 5. Harusnya 5 masuk, tapi karena 5 tidak termasuk anggota X atau 5 tidak termasuk X, maka 5 tidak ditulis. Jadi
penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5 yaitu 2 dan 4. Kita lanjut contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari 2Y tambah 1 kurang dari 9 dan Y anggota himpunan bilangan asli adalah, oke, kita buat dulu pertidaksamaannya yaitu 2Y tambah 1 kurang dari 9. Kita kerjakan sama seperti PLSV, yaitu semua variabel kita usahakan berada di sebelah kiri atau di ruas kiri, sedangkan bilangan kita usahakan semua berada di sebelah kanan. Kita lihat di sini, variabelnya sudah di sebelah kiri, berarti tetap ya, 2Y-nya tetap, tandanya juga masih tetap, kemudian 9 bilangan tetap di sebelah kanan, lalu positif 1, karena dia masih di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat, kalau ditambah, pindah jadi dikurang. Jadi di sini dikurang 1. Lanjut kita hitung, berarti 2Y kurang dari 9 kurang 1 adalah 8. Nah, perhatikan, agar mendapatkan nilai Y atau Y berkoefisien 1, maka kedua ruas harus dibagi dengan 2. Jadi, 2Y-nya dibagi 2, 8-nya dibagi 2. Nah, karena kedua ruas dibagi dengan bilangan positif yang sama, berarti tanda ketidaksamaannya tetap ya, yaitu kurang dari 2Y dibagi 2 sama dengan Y, kemudian 8 per 2 atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, Y kurang dari 4. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah, nah kita perhatikan di soal, di sini disebutkan Y adalah anggota himpunan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti, jika Y kurang dari 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3Y kurang 2 dengan Y adalah anggota himpunan bilangan asli adalah, kita buat dulu pertidaksamaannya, 10 kurang dari 3Y kurang 2, kemudian kita pindahkan variabel ke sebelah kiri dan bilangan ke sebelah kanan. Jadi, 3Y-nya pindah, karena di sebelah kanan dia bertanda positif, maka pindah menjadi bertanda negatif. Jadinya min 3Y. Kemudian, tanda kurang dari min 2 tetap, karena dia sudah adalah bilangan dan sudah di sebelah kanan. Lalu 10, karena dia masih berada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sebelah kiri tandanya positif, pindah ke sebelah kanan, tandanya jadi negatif 10. Kita hitung, jadinya min 3Y kurang dari min 2 min 10 adalah min 12. Nah, agar mendapatkan Y berkoefisien 1, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien Y yang sekarang, yaitu sama-sama dibagi negatif 3. Min 3Y dibagi min 3, min 12 juga dibagi min 3. Perhatikan, karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif yang sama, berarti tanda ketidaksamaannya harus berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian kita hitung, min 3Y dibagi min 3 sama dengan Y, min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Jadi, Y besar dari 4. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat di soal bahwa Y adalah anggota bilangan asli. Berarti anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, karena yang kita peroleh Y lebih dari 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke adik-adik, paham ya? Kita lanjut lagi sekarang ke contoh soal yang keempat. Penyelesaian dari 2 dikali P dikurang 1 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 5 adalah, kita buat dulu pertidaksamaannya, 2 dikali P kurang 1 tambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 5. Sebelum kita pindah ruaskan, lihat di sini ada perkalian, jadi kita kalikan dulu ya. 2 dikali P, 2 dikali negatif 1. 2 dikali P adalah 2P, 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2, kemudian ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 5.
Nah, sekarang baru kita pindahkan variabel ke sebelah kiri dan bilangan ke sebelah kanan. Di sini kita lihat 2P-nya sudah di sebelah kiri berarti tetap. Kemudian 3P di sebelah kanan, jadi kita pindahkan ke ruas kiri. Di ruas kanan dia bertanda positif, berarti pindah ke ruas kiri jadinya bertanda negatif 3P. Kemudian tanda ketidaksamaan yaitu lebih dari atau sama dengan. Negatif 5-nya tetap di sebelah kanan, negatif 2 pindah menjadi positif 2, positif 3 pindah menjadi negatif 3. Kita hitung ya, 2P dikurang 3P itu sama dengan min 1P atau min P, lebih dari atau sama dengan min 5 tambah 2 adalah negatif 3, negatif 3, negatif 3, atau negatif 3 kurang 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita lihat koefisien P-nya masih negatif 1. Berarti supaya jadi positif 1, kedua ruas harus kita bagi dengan min 1. Min P dibagi min 1, min 6 dibagi min 1. Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Min P dibagi min 1 adalah P, min 6 dibagi min 1 adalah 6. Jadi, penyelesaiannya adalah P kurang dari atau sama dengan 6. Nah, di sini tidak diminta himpunan penyelesaiannya ya. Jadi, kita mengerjakannya sampai di sini saja, yaitu P kurang dari atau sama dengan 6. Sekarang kita lanjut lagi ke jenis soal yang berbentuk pecahan. Himpunan penyelesaian 12 dikurang X per 4 lebih dari atau sama dengan X per 2 dengan X bilangan caca adalah, kita tulis dulu pertidaksamaannya, 12 dikurang X per 4 lebih dari atau sama dengan X per 2. Kita selesaikan sama seperti PLSP ya, yaitu jika berbentuk pecahan kita kali silang saja, jadi 2 dikali 12 dikurang X lebih dari atau sama dengan 4 dikali X. Jadinya 2 dikali 12 dikurang X lebih dari atau sama dengan 4X. 2 dikali 12, 24. 2 dikali min X, min 2X. Lebih dari atau sama dengan 4X. Kemudian kita pindahkan suku yang ada variabelnya ke sebelah kiri dan bilangan atau konstanta ke sebelah kanan. Jadi, min 2X-nya tetap. 4X pindah jadi min 4X, kemudian lebih dari atau sama dengan 24-nya pindah dari positif menjadi negatif 24. Min 2X, min 4X itu sama dengan min 6X, lebih dari atau sama dengan min 24. Kemudian, agar X memiliki koefisien 1, maka kedua ruas harus kita bagi dengan min 6. Jadi, min 6X kita bagi min 6, min 24 juga kita bagi dengan min 6. Nah, ingat ya, kedua ruas kita bagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya dari lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Min 6X dibagi min 6 adalah X. Kemudian min 24 dibagi min 6 adalah 4. Maka nilai X adalah kurang dari atau sama dengan 4. Kita buat himpunan penyelesaiannya. Di sini disebutkan bahwa X adalah bilangan caca. Berarti nilai X itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, yang diminta kurang dari atau sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana menggambar suatu grafik pertidaksamaan linear satu variabel? Untuk yang pertama yaitu lebih dari. Misalnya saya punya X lebih dari negatif 2. Maka himpunan penyelesaian ini dimulai dari negatif 1. Berarti X negatif 1. Ini kan lebih dari 2 berarti negatif 1 ya. Negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ingat, dalam garis bilangan di bab pertama kita sudah belajar. Kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Lanjutnya ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena himpunan penyelesaiannya ini dimulai dari negatif 1 ya.
Sehingga dalam grafik garis bilangan ini, negatif 2 kita lambangkan dengan buletan kosong. Seperti ini. Buletannya kosong, artinya negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal buatkan arahnya. Ini kan arahnya lebih dari, berarti ke kanan. Kita tulis seperti ini dan kita arsir. Nah, inilah grafik dari penyelesaian X lebih dari negatif 2. Di negatif 2-nya ini buletannya kosong, karena negatif 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Contoh lagi untuk yang lebih dari sama dengan. Misalnya saya punya X lebih dari sama dengan 1. Ini ada sama dengannya ya. Kalau tadi nggak ada sama dengannya. Perbedaannya seperti apa? Karena X lebih dari sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian dari X ini, karena sama dengan berarti satunya ini juga masuk ya. Berarti 1, 2, 3. Ingat, lebih dari ke kanan berarti lanjutnya ke kanan, dari 1 ke kanan. Dan seterusnya. Oke, kita perhatikan nih. Bagaimana menggambar grafik garis bilangan dari himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, karena ada sama dengannya, berarti si satunya ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian, maka dalam garis bilangan satunya ini kita kasih buletan penuh. Jadi isi ya. Kalau tidak ada sama dengannya berarti ini buletannya kosong. Kalau ada sama dengannya ini buletannya isi. Kemudian sama kita gambar arahnya. Lebih dari berarti ke kanan. Jadi ke sini kita kasih arah. Kemudian arsir. Nah, seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 1 ini seperti ini ya. Cara menggambar grafiknya. Lanjut, sekarang yang kurang dari. Yang kurang dari juga sama seperti yang lebih dari ya. X kurang dari 4 berarti himpunan penyelesaian dari X ini dimulai dari berapa? Ingat, kurang dari berarti ke kiri. Sebelum 4 berapa? Ya 3 berarti. 3. Sebelum 3, 2. Sebelum 2, 1. Dan seterusnya ke kiri ya. Nah, karena ini kurang dari saja tidak memiliki sama dengan, berarti yang 4 ini dalam garis bilangan kita lambangkan sebagai lingkaran kosong ya. Kemudian kasih arah. Arahnya kemana? Kalau kurang dari berarti ke kiri. Ke kiri seperti ini. Tinggal arsir. Nah, seperti ini ya. Cara menggambar grafik dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang terakhir nih. Kurang dari sama dengan. Nah, sama aja seperti yang ini, hanya saja buletannya berarti isi karena ada sama dengannya. Di sini contohnya X kurang dari sama dengan 3, berarti himpunan penyelesaian dari X ini sama dengan 3-nya ikut enggak? Kalau ada sama dengannya berarti ikut. Kurang dari berarti ke kiri, sebelum 3 ya 2. Kemudian 1 dan seterusnya ke arah kiri ya. Berarti 3-nya ini karena ada sama dengannya berarti dia masuk ke himpunan penyelesaian. Artinya dalam grafik garis bilangannya 3-nya ini kita kasih buletan isi seperti ini. Kemudian dikasih arah. Arahnya kemana? Karena kurang dari berarti ke kiri ya. Ke kiri. Kemudian kita arsir seperti ini. Nah, jadi inilah cara menggambar grafik dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel.